Zaini pada waktu itu 3 bulan ditangkap Belanda, bukan dilepas, tapi dimasukkan drum, dielas tanpa ada udara, dibuang ke laut. Bayangkan itu. Sudah secara lahir mati. Tapi ya Zaini alhamdulillah dengan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Drum diletakkan di laut, dibanduli batu, tenggelam. Tapi Mbah Kiai Zaini Mun'im ternyata ada di pondok dan ngajar ngaji. Saya pikir ini kalau tidak bagian dari al-arif billah sulit. Sudah bukan hanya la ma'budu illallah, tapi la fa'ila illallah. Dikala itu bahkan sudah la maujuda illallah. Tidak ada drum, tidak ada air, tidak ada apa, yang ada hanya Allah. Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu saya dibagai doanya oleh Rahatim pada waktu itu. Kita semua sudah mendengarkan ya bagaimana kisah yang disampaikan oleh Kiai Haji Jauharul Fatin dari Tuban beliau, menceritakan tentang Kiai Zaini Mun'im yang ditangkap Belanda pada saat zaman Belanda, penjajah Belanda kan. Ngeri kan bagaimana perjuangan para leluhur kita. Sampai di situ itu ditangkap Belanda, dipenjara. Bahkan yang lebih ngeri lagi, Kiai Zaini Mun'im itu dimasukkan drum ya, terus dilas tanpa ada udara sama sekali, dimasukkan ke laut, dikasih bandul batu besar. Akan tetapi dari cerita Kiai Haji Jauharul Fatin ya dari Tuban ini, alhamdulillah Kiai Zaini Mun'im diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua harus sadar bahwa yang berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu para kiai pribumi. Iya, para leluhur kita, para kiai kita, gurunya kita itu betul-betul berdarah-darah, menyabung nyawa untuk memerdekakan kita. Pertanyaannya, kok tidak ada satupun kabir yang dibunuh oleh Belanda? Nah ini loh, iya kan? Kalau bercerita tentang kiai-kiai pribumi, para ulama pribumi yang syahid dibunuh oleh Belanda itu banyak. Akan tetapi tidak ada satupun kabib yang di situ itu mati. Ya bagaimana mungkin wong kabib itu didatangkan Belanda dan dijadikan pekerja di sini kan gitu. Ada yang menjadi kapiten di tiap-tiap daerah, ya bekerja sama dengan Belanda. Terus banyak yang mendapatkan bintang penghargaan karena kinerjanya yang baik gitu loh. Jadi jelas saudara-saudaraku, siapakah kabib itu sebenarnya? Nah, berjalannya waktu sekarang mereka mau mencoba untuk meracuni akal waras kita semua, meracuni dengan doktrin-doktrinnya bahwa yang paling berjasa besar di Nusantara ini adalah para kabib. Tidak sedikit loh kabib yang menarasikan bahwa yang memerdekakan Nusantara Indonesia adalah Habib, berdarah-darah katanya. Ya kalau dicocokkan dengan sejarah itu jauh.
Jangankan darah yang menetes di bumi pertiwi, keringat pun nyaris tidak ada kan gitu. Dan narasi yang dibangun oleh para kabeb itu mau menjauhkan kita dengan para pribumi kita, kiai-kiai kita kan gitu, yang betul-betul mempertaruhkan nyawa, harta, pikiran, tenaganya kan gitu. Iya, sehingga kita bisa merasakan hari ini kemerdekaan yang kita nikmati. Ini salah satu strategi Habib untuk menguasai Nusantara. Mereka sudah mulai membelokkan sejarah bangsa ini. Kalau bangsa ini sudah dibelokkan menuju ke Habib, ya maka 20-30 tahun lah yang akan datang, generasi muda akan percaya bahwa yang berjasa besar di Nusantara adalah Habib. Makanya meluruskan nasab baginda Nabi, terus meluruskan sejarah bangsa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tentu tidak rela, tidak ridho seumpama generasi muda kita yang akan datang makan sejarah bohong yang dibikin oleh Bani Ba'alwi ini. Iya, semua diarahkan mengarah ke Habib yang mengislamkan, yang memerdekakan, katanya Habib. Tentu ini bertolak belakang dengan fakta sejarah. Dan ini harus kita lawan, ini harus kita luruskan, saudara-saudaraku. Karena ini salah satu langkah kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau semua sudah bisa dikuasai terus mengarah kepada Habib, maka tunggu bom waktu mereka dengan mudah akan menguasainya. Ya hari ini sebenarnya kita kecolongan. Ada Habib itu yang sudah menguasai jajaran TNI dan Polri, ada menguasai birokrasi. Tentu ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Betapa bahayanya golongan orang ini. Pada saat diberi kesempatan, mereka pasti akan mempergunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk mengunggulkan golongannya, untuk bikin sesuatu yang di situ menguntungkan golongannya. Ini harus menyadarkan. Polemik nasab yang bergulir lebih dari 2 tahun ini seharusnya menyadarkan kita semua. Iya, jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia, rumah kita bersama ini diacak-acak oleh orang yang mohon maaf, itu leluhurnya itu bukan dari Nusantara. Dan kita harus ingat bahwa para leluhur kita lah yang berjasa besar memperjuangkan memerdekakan kita. Sebagaimana kisah yang diceritakan Kiai Haji Jauharul Matin dari Tuban ini, yang menceritakan Kiai Zaini Muraim yang ditangkap Belanda terus dimasukkan drum, gelas dimasukkan ke laut. Akan tetapi maunah Allah itu betul-betul nyata dan ada, sehingga beliau ngaji di pondoknya dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu apapun. Mudah-mudahan bermanfaat dan menyadarkan kita semua. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.